Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Parisobirin, mahasiswa dari Universitas Pancasakti untuk MPM yaitu 18428.002. Untuk jurusan saya mengambil jurusan Sistem Informasi dan untuk semester saya semester 6. Oke, di sini saya akan mempresentasikan yaitu model referensi OSI ataupun Operation System Interconnection. Oke, sebelum kita memasuki materinya, kita harus mengenal dulu apa itu protokol dan fungsinya, terus apa itu OSI, terus ada layer pada OSI. Oke, untuk protokol jaringannya, protokol adalah aturan ataupun cara atau metode mengakses sebuah jaringan topologi fisik atau tipe-tipe kabel dan kecepatan transfer datanya seperti Mbps, kbps, dan lain-lainnya. Oke, untuk komponen protokolnya, di sini ada aturan atau prosedur yang mengatur pembentukan ataupun pemutusan hubungan. Terus ada mengatur proses transfer data, terus ada formatnya yaitu representasinya itu pesan, terus ada kosakata, jenis pesan, dan makna masing-masing pesan. Untuk fungsi protokolnya yaitu secara umum menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Di dalam fungsi protokol ini secara khususnya ada yang namanya fragmentasi dan reassembly, yaitu proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket. Proses ini ditandai dengan urutan beberapa PDU dengan berbagai batasan untuk batasan ukuran untuk fragmentasinya. Untuk reassembly-nya yaitu proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket. Oke. Terus ada encapsulation di sini. Encapsulation seperti untuk bahasa Indonesia yaitu enkapsulasi adalah sebuah proses ataupun pemrosesan, pemaketan ataupun penyatuan data bersama metode-metodenya, di mana hal ini untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakainya. Terus ada connection control. Connection control yaitu membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Terus ada flow control, yaitu mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu per satu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Terus ada error control, yaitu pengiriman data yang tidak terlepas dari kesalahan, baik dalam proses pengiriman maupun penerimaan. Fungsi error control ada mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Terus ada transmission service, yaitu fungsi dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Fitur-fitur ini tergantung pada sistem dasar transmisi dan kesatuan tingkat yang lebih rendah. Oke, lanjut. Ya, untuk tabel protokol di sini bisa kita lihat di tabelnya. Di sini ada protokol yang dipakai, terus ada kabel yang digunakan, terus ada kecepatan transfer, terus ada topologi fisiknya. Sebagai contoh, untuk protokol yang dipakai seperti Ethernet, kabel yang digunakan menggunakan twisted pair, terus ada koaksial, terus ada fiber. Nah, kecepatan transfernya hanya 10 Mbps. Terus untuk topologi fisiknya yaitu menggunakan linear bus, terus ada star tree. Oke, untuk pas internet yang memang hanya menggunakan kabel twisted pair dan fiber. Terus untuk kecepatan transfernya mencapai 100 Mbps.
Untuk topologinya menggunakan topologi star. Seperti kita lihat di sini ada berbagai kabel yang digunakan, terus ada twisted pair, koaksial, dan fiber. Terus ini untuk kecepatannya tentu akan berbeda dari satu ke satu lainnya. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda. Seperti yang digunakan oleh local talk, terus yang digunakan oleh token ring, FDDI, terus ada ATM, seperti itu. Terus oke, kita masuk ke materi selanjutnya di sini, yaitu kita mengenal OSI layer. Untuk singkatan dari OSI itu yaitu Open System Interconnection, yaitu OSI yang digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Oke, untuk selanjutnya di sini ada layer pada OSI. Oke, di Operation System Interconnection terdapat 7 layer. Di sini ada terbagi layer yang difokuskan untuk upper layer, terus ada lower layer seperti kayak gitu. Nah, untuk layer 7, 6, dan 5 difokuskan untuk pelayanan dari suatu aplikasi. Terus untuk layer 4, 3, 2, 1 difokuskan untuk aliran data dari ujung ke ujung lainnya, end to end. Oke. Nah, untuk maaf di sini untuk layer pada OSI-nya di sini ada sebuah tabel untuk nama layarnya di sini. Untuk layer ketujuh yaitu aplikasi, terus di sini ada fungsinya, terus contohnya. Nah, fungsi dari layer 7 ataupun aplikasi ini yaitu aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi seperti contohnya telnet, HTTP, FTP, www, browser, NPS, dan sejenisnya. Terus ada untuk layar ke-6 yaitu presentasi. Pada fungsinya yaitu pada layar bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti HSCI, tag, binary, dan JPG. Yang untuk untuk contohnya seperti bisa kita lihat di tabel contohnya ada JPG, ada GIF, dan lain-lainnya. Terus ada untuk layer kelima yaitu sesi ataupun bisa kita untuk untuk fungsinya sesi layer mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Biasa disebut dengan session. Nah, untuk contohnya yaitu RVC, SQL, NPS, dan mungkin kawan-kawan mengenal istilah-istilah tersebut. Oke. Nah, untuk layer pada tabel ini untuk layer keempat yaitu transport. Nah, untuk fungsinya yaitu pada layer keempat ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery ataupun tidak, melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan, seperti contohnya yaitu TCP, UDP, dan sejenisnya. Nah, untuk layer 3 yaitu network. Layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung untuk melakukan pengiriman pada layer ini. Juga melakukan pengalamatan, mendefinisikan pengiriman jalur, yaitu dalam kurung bisa kita sebut routing. Nah, untuk contohnya yaitu ada IP, IPX, Cloud, dan sejenisnya. Nah, untuk layer kedua yaitu data link. Layer ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda, misalnya pengirim data dari intranet 802.3 menuju ke high level data link control HDLC yang pengguna data one. Jadi sebagai contohnya di sini ada HDLC, terus ada prime relay, relay, ATM, dan sejenisnya. Nah, untuk layer ke-1 yaitu physical. Ya, layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi spesifikasi yang berbeda misal seperti konektor, terus ada pin,
penggunaan pin, arus listrik yang lewat seperti encoding, terus ada sumber cahaya dan lain-lainnya. Bisa kita lihat seperti di sini ada RJ45, mungkin kawan-kawan kenal dengan istilah tersebut, terus ada internet, dan mungkin ini kabel fibernya. Ya, seperti kayak gitu ada kabel fiber, terus ada RJ45 dan sejenisnya. Oke, bisa kita lihat di tabel ini cara kerja 7 layar OSI-nya. Oke. Dari application, terus ada presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Secara berurutan dari atas ke bawah, terus ke atas lagi. Nah, untuk yang seperti saya sebutkan tadi di awal, operation system interconnection ini dibagi dua, yaitu ada yang upper layer, terus ada lower layer. Yang upper layernya yaitu aplikasi ya, yang berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana direpresentasikan di komputer sebagai itunya contohnya. Terus ada lower layer adalah intisari komunikasi datanya melalui jaringan aktual, bagaimana data dikirimkan dari perangkat yang satu ke satu lainnya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan, terus bila ada salah pengucapan mohon dimaafkan. Saya mengundurkan diri, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.